Madrasah Diniyah atau Madin Hidayatun Nasiin dalam catatan resminya berdiri pada tahun 1963, di mana pada saat itu seorang pemuda berasal dari daerah Petamanan Kota Pasuruan bernama Ustadz Maksum Soleh diminta oleh Kiai Nawawi Murtado untuk ikut mengajar di madrasah tersebut guna membantu dan melengkapi guru-guru yang sudah ada. Di antaranya adalah Kiai Haji Zaini RW 10, Kiai Nasihat RW 6, Kiai Ahmad Nawawi Yasin atau Masmat RW 13, Kiai Ahmad Kusyairi RW 8, dan Kiai Abdul Wahab Nawawi RW 12. Kala itu, Ustadz Maksum Soleh datang ke desa Pasarpan untuk melaksanakan tugas sebagai penghulu yang berkantor di KUA Pasarpan, yang dulu lokasinya berada di sebelah utara Masjid Besar Sabilul Muttaqin, sebelum bangunannya dibeli oleh MWCNU Pasarpan kala itu untuk kemudian diwakafkan kepada madrasah. Dalam ceritanya, Ustadz Maksum Soleh merupakan pemuda alim lulusan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Tremas Pacitan. Sewaktu nyantri di Lirboyo, beliau berteman dengan beberapa ulama atau kiai besar Pasuruan, antara lain adalah Kiai Ahmad Subadar dan Kiai Hamzah Ahmad Besuk. Pada suatu kesempatan, Kiai Ahmad Subadar pernah menyebutkan bahwa Ustadz Maksum Soleh merupakan pemuda yang terkenal ahli di bidang qiraat dan hadis. Bahkan dalam ceritanya, Ustadz Maksum Soleh merupakan orang pertama kali yang mengusulkan nama Hidayatun Nasiin untuk dijadikan identitas bagi madrasah yang cikal bakalnya menjadi Madin Hidayatun Nasiin ini. Sebelumnya, madrasah ini hanya bernama Madrasah Ibtidaiyah Pasarpan. Setelah Ustadz Maksum Soleh mengajar, beliau kemudian meminta restu kepada sang guru, yakni Kiai Mahrus Ali Lirboyo, untuk menetapkan nama Hidayatun Nasiin sebagai identitas resmi bagi lembaga pendidikan tempat dirinya mengabdi tersebut. Di saat perjalanan lembaga pendidikan agama ini mulai menemukan ritmenya, kemudian Dewan Guru berkumpul untuk membentuk struktur kepengurusan madrasah yang akhirnya disepakati Kiai Haji Zaini resmi ditunjuk sebagai pengurus dan Ustadz Maksum Soleh sebagai kepala madrasah pertama. Kemudian pada kisaran tahun 1984, Hidayatun Nasiin juga dikembangkan untuk dijadikan nama bagi lembaga pendidikan untuk anak-anak prasekolah dengan nama Rodotul Atfal atau RA Hidayatun Nasiin. Setelah itu juga dikembangkan untuk lembaga pendidikan lanjutan dengan nama Madrasah Sanawiyah atau MTS Hidayatun Nasiin yang semula sempat diusulkan dengan nama MTS Sunan Ampel Pasarpan. Namun setelah melalui proses rapat yang begitu alot, akhirnya sepakat tetap menggunakan nama MTS Hidayatun Nasiin. Setelah terbentuknya 3 lembaga dengan nama yang sama, yakni Hidayatun Nasiin, akhirnya para tokoh sepakat membentuk sebuah yayasan untuk menaungi 3 lembaga pendidikan tersebut secara formal. Maka pada tahun 1986 dibentuklah yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Islam atau YPI Hidayatun Nasiin dengan Kiai Masyruddin Nawawi sebagai ketua yayasan pertama. Baru setelah itu, pada kisaran tahun 2011 atau 2012, Madrasah Ibtidaiyah atau MI Hidayatun Nasiin untuk pertama kalinya resmi dibuka dan sekaligus juga bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam atau YPI Hidayatun Nasiin. Dalam perjalanannya, catatan nama-nama kepala madrasah yang pernah memimpin Madin Hidayatun Nasiin dari periode pertama hingga kini adalah 1. Ustadz Maksum Soleh dari tahun 1963 sampai 1972. Kedua, Kiai Abdul Wahab Nawawi mulai tahun 1972 sampai 1977. Ketiga, Ustadz Abdul Qawi Nasihat tahun 1977 sampai 1979. 4. Ustadz Nuh Mustain mulai tahun 1979 sampai 1982. Kelima, Ustadz Imron Thoyib mulai tahun 1982 sampai 1989. 6. Ustadz Khalil Sariyin mulai tahun 1989 sampai tahun 1999. 7. Ustadz Imron Mahfud mulai tahun 1999 sampai tahun 2004. 8. Ustadz Haji Fauzan mulai tahun 2004 sampai 2009.
Kesembilan, Ustadz Khalil Sariyin mulai tahun 2009 sampai 2013. 10. Ustadz Syamsul Arifin mulai tahun 2013 sampai 2023. Ke-11, Ustadz Abdul Qadir Khalil mulai tahun 2023 sampai sekarang. Sebagai warisan luhur yang difokuskan untuk mendidik umat di bidang agama, maka perlu adanya upaya melestarikan eksistensi Madin Hidayatun Nasihin ini, antara lain dengan mengembangkan kurikulum dan model belajar mengajar yang terangkum dalam program kerja Madin, antara lain: 1. Pendidikan membaca kitab cepat dengan menggunakan metode Al-Miftah lil Ulum Pondok Pesantren Sidogiri. 2. Pendidikan praktek sholat dan pembiasaan sholat berjamaah. Ketiga, istighosah. Yang keempat, penanaman akhlakul karimah. Dan kelima, pengajaran inti, yakni pendalaman ilmu agama langsung dari sumber primernya, yakni kitab-kitab ulama salaf. Dengan demikian, diharapkan keberadaan Madin Hidayatun Nasihin menjadi lembaga pendidikan yang dapat melahirkan bibit-bibit insan yang kualitas keagamaannya kuat dan mendalam. Amin ya rabbal alamin.